Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Muyasir. Saya guru mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 3 Lingga Buana Purwakarta. Kemudian saya saat ini sebagai mahasiswa PPG UIN Khas Jember Jawa Timur. Kali ini saya akan peer teaching yang langsung bersentuhan dengan murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Setuju? Setuju. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita baca dulu dipimpin oleh KM. KM silahkan untuk memimpin baca doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang sedang puasa mungkin? Tidak. Ya, alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya, yang sedang puasa. Amin. Ada yang nggak masuk ya hari ini? Siapa yang masuk hari ini? Rio. Rio sama? Lagi ANBK ya, dispen ya? Ya. Yang lain masuk semua, oke? Masuk. Good. Lanjut. Sebelum Bapak memulai materi pembelajaran, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dan kita juga mengamalkan yaitu P5, profil pelajar Pancasila itu, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dipimpin sama siapa kira-kira? Safik. Setuju dipimpin sama Sapik? Setuju. Pimpin Pik, maju ke depan, ya. Nah, ya. Kamera siap. Jiwa raga kami untuk doa padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Sapik dong. Masuk ke materi ya. Tapi sebelum Bapak membahas materi yang sekarang, mengulas sedikit materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang surat Al-Maidah ayat ke-48, betul? Betul. Kemudian ditulis, betul? Dengan baik dan benar ya? Ditulis juga terjemahnya ya? Kemudian dianalisis atau dianalisa hukum bacaan tajwidnya, betul? Sudah pada mengerti dan paham? Sudah. Alhamdulillah. Luar biasa. Pinter-pinter ini anak apa? Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Masya Allah. Ya. Lanjut ya. Nah, materi yang sekarang itu adalah memahami
pesan pokok surat Al-Maidah ayat ke-48. Tujuan pembelajaran peserta didik perlu diketahui nih. Tujuan belajar kita itu apa sih? Ya. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik mempelajari surat Al-Maidah ayat ke-48 ini yaitu peserta didik nanti dapat menjelaskan pesan pokok yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Paham boten? Paham nggih? Hatur ya, terima kasih. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, sekarang kriteria ketercapaian pembelajaran peserta didiknya. 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang pesan pokok surat Al-Maidah ayat ke-48. Bukan hanya sekedar bisanya itu menjelaskan dengan baik, ya. Bisa menjelaskan pesan pokok surat Al-Maidah itu dengan baik. Kemudian kriteria yang kedua, kriteria tujuan pembelajarannya, peserta didik itu dapat membuat paparan tentang pesan-pesan pokok yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Sampai sini paham boten? Paham nggih? Bisa dilanjut? Ya. Lanjut. Nah, ini materinya. Sebelum sebelum grogi lo baru nempokin teman-teman bapak ini, grogi guru-guru hebat semua soalnya nih. Ada yang dari Mutiara Insan, ada yang dari Pleret, ya, ada yang dari Tegalwaru, tambah lagi dosennya itu luar biasa nih, dari UIN Jember, Jawa Timur, ya. Aduh, grogi jadinya bapak pik nih. Oke, bisa dilanjut ya? Oke, bisa dilanjut. Sekarang, oke, sip. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat ke-48, perhatikan nih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. Kedua, baca coba. Apa, Neng Keisha, yang kedua ini? Iya, yang kedua. So, pakai ininya, clip on-nya. Yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Yang ketiga apa, Neng? Yang ketiga. Ini baca. Yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Oke, yang keempat. Siapa ya tadi yang pegang klip lagi? Ki. Apa Ki? Yang keempat Ki? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berikutnya, boleh tidak Bapak bertanya, A? Boleh. Boleh nggak Bapak bertanya? Boleh. Pertama, Bapak mau nanya nih. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak? Oke, silakan. Menurut buku yang saya baca, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar akan segala-galanya. Kebenaran Allah itu hakiki dan abadi. Setuju? Sedangkan kebenaran manusia itu bersifat nisbi atau sementara. Ya, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Rizky. Satu. Yang kedua, pertanyaan kedua masih boleh bertanya nggak Bapak ini? Boleh. Setuju nggak? Setuju. Tapi kelihatannya sangar amat ke Bapak ini. Dua.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan? Aku, Pak. Oke, silahkan Neng, berdiri. Karena kebaikan itu mendapatkan pahala, sedangkan maksiat itu mendapatkan dosa. Masya Allah. Kebaikan itu mendapatkan pahala, sedangkan kemaksiatan itu akan mendapatkan dosa. Pilihannya mau berbuat baik apa mau berbuat dosa? Baik. Nah, berbuat baik Berbuat baik fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan, itu adalah pesan yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Kalau Bapak tanya, pesannya tentang apa sih? Berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang dimaksud dengan berkompetisi dalam kebaikan itu apa sih? Pik? Berkompetisi dalam kebaikan itu memiliki arti sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Masya Allah, tepuk tangan buat Syafri. Ya. Yang kedua, dalam berbuat ada yang dinamakan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Apa itu hablum minallah, Neng? Sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Ya, contoh daripada hablum minallah itu sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Bapak mau tanya nih, jawab dengan jujur. Sholatnya tepat waktu enggak? Tepat waktu. Benar. Benar. Asli na ite. Ya. Nggak sentong. Asli. Awas bohong ya. Suka baca Quran? Suka. Aslina. Serius. Bapak titip, jangan pernah kita itu lepas baca Al-Quran. Walaupun sehari hanya satu Kali. ayat. Jelas? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Contoh yang hablum minanas apa? Coba, contoh yang hablum minanas apa? Kio. Membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan Nyantuni anak? nantuni anak yatim. Iya, ya. Yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Iya. Paham boten? Paham. Sampai sini paham? Ya. Ada yang mau bertanya? Nah, lanjut sama pesan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Ya, ini pesannya nih, perhatikan nih. Satu, pesan dalam soal ini, perhatikan nih, pesannya nih. Kalau kita melakukan kompetisi dalam kebaikan, satu, harus memegang teguh syariat Islam. Yang kedua, dilakukan dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menunda-nunda Kebaikan. Paham? Paham. Bisa nggak buat pemaparan memegang teguh syariat Islam? Ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Bisa tidak membuat paparan 3 poin itu? Bisa. Ya, sebagai contoh Bapak contohkan ya. Memegang teguh syariat Islam artinya kita menjalankan atas semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Ya, kemudian yang berikutnya, yang wajib kita laksanakan dengan tepat waktu dan yang sunnah itu kita perbanyak. Seperti zikir, baca sholawat dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Oke. Lanjut, yang berikutnya itu sudah, tanya materi sudah ya. Kemudian yang berikutnya kita bagi kelompok. Bagi kelompok. Siapa bagi kelompok ya? Tapi ini duduknya udah pada rapi ini, hebat bener ini. Ya.
Ini masih kelompok yang kemarin ya? Ya. Ada kelompok yang auditio apa? Yang Video. ada yang audio, ada yang visual gitu kelompoknya ya? Ya. Dibagi 4 kelompok ya? Oke. Nah, sebelum Bapak memberikan tugas yang Yang 3 poin termasuk dengan manfaat berkompetisi dalam kebaikan itu untuk kelompok 3 dan kelompok 4, Bapak mau membagikan LKPD. Tahu itu LKPD apa? Lembar kerja peserta didik. Luar biasa ya. Biar tidak terlalu tegang, kita baca salawat. Yang pendek saja baca salawatnya. Kayak Sallallahu ala Muhammad. Amin. Bisa nggak? Bisa. Bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Alhamdulillah. Nah, itu kan LKPD sudah Bapak bagikan ya. Nah, ini tugas untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, siap. Kelompok 1 perhatikan. Tugasnya tuliskan atau buatkan atau tuliskan paparan tentang ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, saya ulang. Tugas untuk kelompok 1. Tuliskan atau buatkan atau tuliskan paparan ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oh. Nah, kelompok 2, untuk kelompok 2, tuliskan, buatkan atau tuliskan, kelompok 2 teh, tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Paham boten? Kelompok 3, mana kelompok 3? Siap. Kelompok 3, tuliskan cara atau buatkan cara, tuliskan paparan dulu maaf. Tuliskan paparan tentang tata cara. Kelompok 3 ini bagus-bagus ya. Tentang tata cara, sudah? Tentang tata cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Kelompok 4 mana? Ya, kelompok 4 perhatikan. Kelompok 4. Ini tugas kelompok 4. Buatkan pemaparan tentang manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Manfaat berkompetisi dalam ya. Itu tugas untuk kelompok 4. Paham boten? Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Silahkan Bapak memberikan kebebasan karena kurikulum sekarang itu adalah kurikulum merdeka. Silahkan gunakan HP-nya atau iPhone-nya bagi yang punya iPhone. Ya, Sapik itu HP-nya iPhone, bagus itu. Si Dapas HP-nya iPhone itu. Yang cewek ada HP-nya iPhone. Luar biasa, hebat-hebat. Kalah ini gurunya juga nih. Gurunya mah HP-nya jadul. Oh, waktunya habis? Oke. Langsung saja, oke. Terima kasih. Kita cukupkan saja. Nah, sebelum Bapak akhiri, ya. Bapak mau menguatkan dulu. Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan,
penguatan materi sedikit saja dari Bapak. Yang pertama, kenapa ikhlas itu hanya mengharapkan hanya dari ridho Allah saja, hanya dari ridho Allah semata. Kembali lagi, kita ini asalnya dari Allah. Kembalinya pun kepada Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita melakukan segala sesuatu, apalagi dalam langkah fastabiqul khairat, itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, apa? Yang kedua teh pertanyaan itunya Neng, tugasnya Neng? Tidak menunda-nunda kebaikan, ya. Selama selama kita masih bisa bernapas, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil sebesar biji sawi, ya. Dalam ayat yang lain Tuhan berfirman, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya, baik dunia atau nanti di akhirat. Dan sekecil apapun ketidakbaikan atau keburukan yang kita lakukan, itu pasti akan ada balasannya, baik di dunia atau nanti di akhirat. Ya, paham? Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, atau nanti presentasinya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita akan mempelajari tentang etos bekerja. Ya, Bapak boleh bertanya? Kalian mau sukses? Mau. Kalian mau bisa menggapai cita-citanya? Mau. Bapak pesan sama kalian. 1, doakan apa yang kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian doakan. Paham boten? Paham enggak ya? Ngerti ya? Paham ya? Oke, karena waktunya sudah mepet ini, mau diganti dengan pelajaran yang lain, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.